Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari semester 3B akan mereview materi hukum pidana lanjutan mengenai bab 5, yaitu tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut ada tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem pada pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa. Yang keempat, daluarsa. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Tidak ada pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Selanjutnya, macam-macam delik aduan. Yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut, yang kedua ada delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduan tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan. Sejak awal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduannya adalah setelah 6 bulan apabila korban bertepatan atau tinggal di Indonesia, dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, yang diatur pada pasal 74 KUHP. Selanjutnya ada nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis vexari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Syarat-syarat nebis in idem. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah orang yang pernah diputus. Selanjutnya, matinya terdakwa pada pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, daluarsa atau venturing pada pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan. Selanjutnya, batasan waktu daluarsa menuntut pasal 78 KUHP. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kekurungan atau pidana penjaranya paling lama 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah 12 tahun. Sesudah 12 tahun. Yang keempat, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidananya mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Selanjutnya, menuntut penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk yang pertama, kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan itu diketahui. Yang kedua, perampasan kemerdekaan, batas daluarsanya adalah dihitung mulai hari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaannya dibebaskan atau dimerdekakan. Penangguhan dan pemberhentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau scourging van de venturing atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsanya. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi, dan waktu sebelumnya penundaan tetap dihitung sesuai dengan pasal 81 KUHP. Selanjutnya, penyelesaian di luar beracara atau afkof atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama, terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Yang kedua, maksimum denda harus dibayar. Yang ketiga, diperlukan kuasa atau pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkof ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Selanjutnya, abolisi dan amnesti.
Abolisi ini meniadakan kewenangan dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Yang kedua, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama, dalam KUHP yang ada matinya terpidana pasal 83, yang kedua daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP yaitu amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari sejak putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Gerasi atau gratia adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden. Gerasi, gratia, atau gratie adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Gerasi adalah penghapusan hukuman yang telah dijatuhi oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya atau berubah hukuman yang berlainan sifatnya. Macam-macam gerasi ada 3. Yang pertama ada gerasi duduk, gerasi jalan, dan gerasi jabatan. Sekian review materi dari saya mengenai bab 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.